Menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena mereka lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Dari dua bacaan hari ini, baik pertama maupun Injil, ada satu kata yang akan saya jadikan bahan permenungan, yakni belas kasih. Apa yang kita dengar dalam bacaan hari ini mengajari kita bagaimana menumbuhkan semangat atau keutamaan yang berkaitan dengan belas kasih. Dan hari ini kita mendengar kisah Yesus tergerak hatinya. Tergerak hati karena apa? Karena melihat banyak orang yang telantar pada waktu itu, seperti domba tanpa gembala. Maka pertanyaannya adalah, apa itu belas kasih? Belas kasih adalah perasaan yang muncul ketika melihat sekitarnya menderita, tidak beruntung, dan darinya lah lalu hatinya tergerak. Maka kalau hanya berhenti pada tergerak, sebetulnya belum sampai pada kata belas kasih itu. Atau orang lain juga menerjemahkan sebagai bela rasa, compassion. Belas kasih itu harus muncul dua, setidak-tidaknya. Satu, tergerak, dan yang kedua, bertindak. Kalau hanya tergerak, kira-kira sudah bertindak atau belum? Belum. Kalau bertindak, itu mengandaikan sudah tergerak. Maka ketika Yesus hari ini memberi perutusan kepada murid-muridnya, murid-muridnya diajari bahwa dari Yesus sendirilah perasaan itu harus dikembangkan. Dan Yesus menjadi contoh. Tidak hanya tergerak hatinya, tetapi Yesus juga bertindak mengatasi ketidakberuntungan. Mereka yang lapar dan seterusnya, yang menderita, yang sakit dan seterusnya. Maka bacaan Injil hari ini juga mengingatkan kita semua. Yang dipanggil itu bukan hanya berhenti pada 12 murid pada waktu itu. Tetapi siapapun yang mengakui, percaya kepada Yesus, dia juga serentak harus memiliki perasaan itu. Apa? Belas kasihan. Tidak hanya tergerak, tapi juga bertindak. Bertindak dalam hal apa? Banyak hal dalam pelayanan. Maka hari ini kebetulan satu imam, kita mohon supaya Tuhan juga mengirim, mengutus, menggerakkan anak-anak muda untuk menjadi imam, suster maupun bruder. Tidak hanya untuk menjadi imam, bruder, suster, tetapi memiliki hati yang mau bertindak. Siapapun mereka, saya, Anda semua, suster, bruder, bapak, ibu, saudari-saudara,
Maka kira-kira hari ini setelah misa pagi pulang ke rumah, kira-kira kita mau bertindak apa untuk mereka yang membutuhkan? Maka belas kasih tanpa tindakan itu sama saja kosong. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.